Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini kita boleh jumpa dalam satu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Roh Tuhan sungguh luar biasa hadir di tempat ini dan saya percaya kita semua sepakat kita berada di tempat yang tepat malam ini. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah dalam dunia ini selain ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan itu yang saya rasakan dan saya percaya saudara-saudara juga merasakan hal itu pada malam hari ini. Terima kasih kepada Gembala dan Ibu Gembala, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPDI Jemaat Ebenezer Palu, yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman dalam ibadah pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Januri Lumingkewas. Saya tidak datang sendiri, saya datang bersama dengan istri, namanya Paula Repi. Jadi lengkapnya kami keluarga Lumingkewas Repi. Tuhan memberikan kepercayaan kami melayani di Tomohon dan oleh anugerah Tuhan ada di Palu dengan satu proyek Tuhan, urusan kerajaan Allah, mengikuti DOPEN, doa puasa Ester nasional. Sungguh luar biasa, kota ini diberkati Tuhan. Ketika kota ini berdoa, Tuhan turun di kota ini, maka diberkatilah kota ini. Termasuk jemaat Ebenezer Kota Palu, puji Tuhan. Saya tidak asing lagi dengan keluarga hamba Tuhan di sini karena anak mereka Sharon ketika sekolah di Tomohon berjemaat di tempat pelayanan kami. Ya. Puji Tuhan. Sudah jadi opung dan oma. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan dan kita boleh bertemu satu dengan yang lain di tempat ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tidak pernah terpikirkan bahwa setelah tiba di Kota Palu pada hari ini ada pelayanan yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Haleluya. Kami ada di sini pun tidak ada yang kebetulan. Dan kalau saya pun diberi kesempatan untuk melayani, itu adalah anugerah. Maka dari itu sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berlambatan, mari kita melihat firman Allah pada malam hari ini. Dari buku Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 1, kita akan membaca firman Allah dari ayatnya yang ketiga sampai ayat 7. Supaya semua kebagian membaca firman, saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan membaca ayatnya yang genap. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 kita membaca ayat 3 sampai ayat 7. Dengan perikop pengharapan, iman, dan kasih. Kiranya pengharapan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, dan kasih kita kepada Tuhan semakin kuat di hari-hari ini. Puji Tuhan, saya mulai membaca firman dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia
untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Tuhan memberkati pembacaan firman Allah ini. Dan saya akan menyampaikan firman dengan topik iman yang murni. Haleluya. Kenapa iman yang murni? Dan mengapa iman itu harus dimurnikan? Karena iman yang murni dan yang telah melewati pemurnian akan menentukan sikap kita ketika kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi berbagai-bagai pencobaan dalam dunia ini. Ya. Kesiapan iman kita menentukan hidupan kita dalam menghadapi berbagai pergumulan yang Alkitab membahasakan pencobaan dalam perjalanan hidup ini. Kalaupun ada di antara kita yang hadir pada malam hari ini, sementara menghadapi pencobaan, Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Dan biar kiranya firman pada malam ini jadi jawaban bagi kita. Untuk setiap pertanyaan demi pertanyaan, kenapa dan mengapa. Saya sudah jadi orang Kristen yang setia. Sudah melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tapi kenapa toh saya harus masih menghadapi pencobaan? Pencobaan itu adalah bagian yang tidak dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Haleluya. Karena justru melalui pencobaan demi pencobaan yang kita alami, iman kita semakin dimurnikan, sehingga ketika kita melewati proses demi proses yang diizinkan oleh Tuhan kita harus alami dalam perjalanan hidup ini, kita alami kemenangan, kita akan berkata, semua karena Tuhan. Haleluya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sehingga pada akhirnya bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Maka dari itu malam hari saya mau berkata, jangan pernah takut dengan pencobaan. Ya. Tapi jangan cari-cari pencobaan. Kalau pencobaan itu kita alami atas seizin Tuhan, percayalah bahwa tidak ada pencobaan yang akan melebihi batas kemampuan kita. Tidak ada pencobaan yang kita alami luar biasa. Karena firman berkata pencobaan itu adalah biasa. Yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Firman berkata pada waktu kita dicobai, Tuhan yang adalah Allah yang setia hadir dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Saat kita dicobai, Dia beri jalan keluar supaya kita cakap, kita kuat untuk menanggungnya. Maka dari itu ketika kita berhadapan dengan proses yang harus terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah takut. Karena kekuatan Allah yang memelihara kehidupan kita, kekuatan Allah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itulah yang memampukan kita melewati proses demi proses yang kita harus alami dalam kehidupan kita.
kenapa kita punya iman harus dimurnikan. Dan mengapa kita harus memiliki iman yang murni. Karena hanya dengan iman yang dimurnikan itu, kita boleh meraih apa yang disebut janji-janji Tuhan yang indah. Tuhan tidak mau kita memperoleh sesuatu dengan mudah. Tuhan tidak mau kita memperoleh sesuatu yang instan. Supaya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita belajar menghargai apa yang kita dapatkan sebagai pemberian dari Tuhan. Saudara, mari kita lihat firman Allah. Karena apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita bukanlah sesuatu yang biasa-biasa. Tapi sesuatu yang luar biasa. Yang hanya Tuhan bisa memberikan itu kepada kita. Dunia tidak bisa memberikan itu kepada kita. Dan kita hanya dapat memperoleh semua itu dengan iman yang sungguh-sungguh telah melewati pemurnian. Sehingga dalam segala hal yang kita alami, tidak pernah ada kata menyerah pada keadaan selain berserah kepada Tuhan yang memanggil kita. Mari kita lihat firman Allah. Dalam ayatnya yang ketiga dan empat, firman Allah berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Artinya yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita miliki adalah sesuatu yang kekal. Itulah kehidupan yang kita terima dari Tuhan. Baik untuk hidup kita dalam dunia ini, apalagi ketika hidup kita berakhir dalam dunia ini. Telah tersedia tempat yang senang, kekal selama-lamanya di sorga, di mana Tuhan telah menyediakan itu bagi kita. Tempat yang kekal, tempat yang senang, yang tidak akan binasa, yang tidak akan cemar. Di sana kudus adanya dan tidak akan pernah layu. Semua yang ada di dalam dunia ini, apa yang kita lihat, semua sifatnya semu. Tidak ada yang kekal. Tapi Allah menyediakan bagi kita sesuatu yang tidak binasa. Itulah kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Yesus telah melewati proses sebelum kita untuk kehidupan yang kekal. Dia rela tinggalkan sorga yang mulia, datang dalam dunia ini menderita, dan pada akhirnya tergantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk hidup yang kekal bagi saya dan saudara-saudara. Kalau kita menoleh ke belakang tentang kehidupan kita, kita yang sebenarnya harus mati. Tetapi Yesus gantikan kematian itu. Sehingga dia mati supaya kita beroleh hidup. Dan hidup yang Tuhan beri bagi kita bukan hidup yang sementara. Tapi hidup yang kekal. Yang tidak binasa. Yang tidak cemar. Dan yang tidak akan layu. Maka dari itu, untuk memperoleh semua itu, iman kita harus dimurnikan. Karena kalau iman kita tidak dimurnikan, kita gampang menyerah. Karena hidup ini adalah pergumulan. Ketika kita bergumul, iman kita tidak kuat, kita bisa dengan mudah menyerah, bahkan bisa tinggalkan Tuhan. Tapi untuk sesuatu yang kekal, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia dan layak
terima bagian yang kekal yang disediakan oleh Tuhan itu. Haleluya, haleluya. Maka dari itu jangan pernah menyerah, saudara-saudara. Saya katakan tadi bahwa iman yang murni itulah yang akan menentukan sikap kita dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Haleluya. Mari kita melihat di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Saya baca firman Allah, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, ini bukan pernyataan yang biasa. Saya percaya Rasul Paulus Rasul Yakub yang menulis ayat ini, dia sudah mengalami banyak hal yang berhubungan dengan pemurnian itu. Sehingga dia mampu memberikan pernyataan dan mengajak kepada kita untuk menyikapi dan menganggap bahwa adalah suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3 dia bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Ujian, pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan kita alami menghasilkan ketekunan. Dan Tuhan mau mendapati pengikut Tuhan, orang-orang percaya kepadanya adalah orang-orang yang tekun menjalani panggilan Tuhan. Dan kapan ketekunan itu nyata? Ketika kita bisa melewati pencobaan demi pencobaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Haleluya. Dan ayat 4 dia berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Jadi sebelum kita menikmati hal-hal yang indah, sampai dikatakan menikmati keberkatan daripada Tuhan, Yesus berkata hidup yang berkelimpahan itu harus melalui proses. Melewati ujian, kita didapati orang yang tekun, dan ketekunan itu menjadi matang, dan pada akhirnya kita akan menikmati janji Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun. Kalau firman yang bilang tidak kekurangan suatu apapun, saudara-saudara, tidak seperti banyak orang yang suka janji. Saya lihat gereja ini, beberapa tahun yang lalu saya datang di sini, tempat ibadahnya tidak seperti ini. Tapi harus lewat proses. Melalui gempa bumi, dan berbagai proses tentu yang telah dialami oleh jemaat. Sampai Tuhan memberkati. Dan Tuhan akan terus memberkati. Memberkati dan memberkati. Karena itu adalah janji Tuhan. Sehingga kita ketika menikmati janji Tuhan ini, kita tidak lupa siapa yang membuat kita tidak kekurangan. Dan kita akan terus memuliakan Dia. Jadi jangan pernah takut dengan pencobaan. Tapi jangan coba cari-cari pencobaan. Karena kalau pencobaan itu datang atas izin Tuhan, tujuannya jelas. Maka dari itu Tuhan bilang dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Termasuk dalam pencobaan, dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai kesukaran yang kita alami dalam kehidupan ini.
Ketika Rasul Paulus mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya, dia minta supaya kalau boleh Tuhan cabut duri yang ada di dalam tubuhnya. Tapi Tuhan cuma bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Haleluya. Kasih karunia Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Tapi sayang, ada orang-orang tertentu yang hanya menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini adalah jemaat-jemaat yang menghargai kasih karunia Allah itu. Karena kasih karunia Allah itu menjadi jaminan bagi kita semua untuk hal-hal yang ada di dalam dunia ini sampai bagian yang tidak dapat binasa itu, yaitu hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ayat 12 masih dalam Yakobus 1 pasal 1 ayatnya yang ke-12. Saya baca demikian, pujian dan pencobaan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Mahkota kehidupan, itulah yang dikatakan tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi saya dan saudara-saudara. Bagi saudara bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan yang di sorga itu? Bukankah Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, kepadamu kuberikan pintu kerajaan Allah. Dan kalau Yesus kasih kunci kerajaan Allah kepada Petrus, masa kepada kita tidak? Haleluya. Apalagi kita tidak pernah menyangkal Dia. Kepada yang pernah menyangkal Yesus saja, waktu Dia bertobat, Tuhan kasih kunci kerajaan Allah. Apa itu kunci kerajaan Allah? Hidup dalam kepatuhan, ketaatan, kesetiaan terhadap segala perintah dan ketetapan Tuhan, dengan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Maka dari itu untuk melakukan semua bagian kita seperti yang disampaikan dalam firman, kita perlu iman. Dan iman itu harus kuat. Iman yang harus sudah melewati berbagai ujian. Supaya nyata sungguh iman yang kita miliki bukan iman yang biasa-biasa, tapi iman yang dapat mengguncang sorga. Haleluya. Iman yang bisa membawa kita terhubung dengan sorga. Dan ketika kita terhubung dengan sorga, pintu sorga terbuka. Dan ketika kuasa sorga turun dalam tempat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan akan mengerjakan semua itu bagi kita. Sehingga kita boleh melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut dengan proses. Tuhan ada di cerita proses kehidupan kita. Haleluya. Dan Dia yang tidak pernah terbatas, mampu menyatakan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Maka dari itu firman Allah berkata, jangan pernah takut dengan pencobaan. Jangan pernah takut dengan ujian. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Walaupun terkadang yang kita alami, seolah-olah Tuhan tidak menjawab kita. Tuhan tidak menolong kita. Tapi dengan iman kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Wah, satu saat kita akan berkata, berkali-kali Tuhan menolong aku. Pemazmur dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Ternyata pertolonganku adalah dari Dia yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Menghadapi maut sekalipun, kalau kita punya iman telah dimurnikan, kita akan mampu berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya. Haleluya. Dan tidak akan pernah ingkari janjiku kepada Tuhan untuk tetap beriman dan mengasihi Tuhan dengan sungguh.
Haleluya. Ini yang dibutuhkan di hari-hari ini. Belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betapa dahsyat dan luar biasa iman mereka kepada Tuhan. Mereka diperhadapkan dengan hidup atau mati. Tapi mereka berani nantang raja dan berkata, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami dari dapur perapian ini. Tapi ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Selain kami hanya mau menyembah Tuhan yang hidup itu. Haleluya, godaan pasti tetap ada. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan ini, seringkali godaan itu mengganggu iman kita. Tapi tetaplah percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Sebelum saya datang ke sini, Tuhan izinkan saya menghadapi berbagai pergumulan di tahun 2025 ini. Tidak pernah terpikirkan dalam jangka waktu 2 bulan, Februari dan Maret, saya 3 kali masuk rumah sakit dengan sakit yang sama. Yang biasanya kalau saya alami sakit itu 1-2 hari, tidak perlu rumah sakit, sudah baik saudara-saudara. Tapi ini luar dari biasa. Saya harus masuk rumah sakit. Apalagi yang terakhir pada tanggal 8 Maret. Karena saking merasa sakit itu, istri saya bilang sampai tidak sadarkan diri, saudara, menahan rasa sakit. Tapi Tuhan izinkan semua itu. Supaya saya bukan cuma berkhotbah, menguatkan jemaat yang mengalami pencobaan. Tapi gembala juga harus mengalami, berkhotbah kepada diri sendiri, menguatkan hati, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Sudah 3 hari di rumah sakit belum ada pelayanan. Sebagai manusia sudah mulai merasa sayang diri. Saya bilang pada Ibu Gembala yang mendampingi saya, pulang saja daripada di rumah sakit sudah 3 hari tidak ada perubahan. Nanti hari yang keempat ada dokter yang datang dan melayani. Baru mulai ditangani hari keempat. Tapi itu pun belum terlalu menolong. Bahkan hari keempat itu hari Selasa tengah malam, kira-kira jam 10. Kaki ini mulai meradang lagi sakitnya. Tidak bisa buat apa-apa. Mau istirahat tidak bisa. Kata orang kalau kaki sakit, kalau dikasih diam, bisa hilang sakitnya. Ini sedang diam, sakit terasa saudara-saudara. Tapi di tengah malam tidak bisa tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Gembala terbangun. Karena saya minta bawa gitar di rumah sakit, tengah malam itu kami memuji Tuhan. Saya ingat Rasul Paulus dan Silas. Di tengah malam ketika mereka dipasung, ditempatkan di penjara paling tengah. Tapi mulut mereka tidak terpasung. Kami memuji Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan. Kaki saya masih sakit, tapi hati penuh sukacita. Karena ada pengharapan, pasti Tuhan bisa menolong. Maka dari itu, iman yang kita miliki menentukan sikap kita dalam menghadapi pencobaan. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, maka kita gampang menyerah. Dan bisa melakukan tindakan yang keliru yang di luar kehendak Tuhan. Tapi saat kita memiliki iman yang kuat, kita tahu kemana kita akan lari untuk mendatangkan pertolongan. Saya kalau sakit itu, kalau tidak disuntik saudara-saudara, sungguh sakit itu tidak bisa hilang.
Dan malam itu ketika saya merasa sakit ada kerinduan, kasih tahu sama Ibu Gembala. Kasih tahu di pos jaga sana pada perawat yang lagi jaga malam. Supaya kalau boleh disuntik saja supaya bisa tenang. Tapi Ibu Gembala bilang kalau selalu disuntik nanti akan ketergantungan. Karena saya tahu yang disuntik itu bukan obat biasa, itu yang obat yang biasa disalahgunakan itu. Morfin, setelah disuntik tidak tunggu lama, jadi tenang, tidak terasa apa-apa, seperti damai sudah. Tapi saya, kemampuannya cuma 24 jam. Setelah itu sakit datang lagi, lebih dari yang biasa. Tapi puji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Di tengah pergumulan karena kita cari Dia beri saya kekuatan. Saya sudah dapat jadwal untuk pelayanan di Dopen. Tapi belum boleh beli tiket. Ini kaki belum aman saudara-saudara. Tapi pada akhirnya bertindak dengan iman. Walaupun masih dalam pemulihan, beli saja tiketnya. Haleluya. Sehingga pada akhirnya, biasa saya kalau naik tangga harus ada ajudan. Istri saya, Ibu Gembala selalu mendampingi saya. Saya jalan sedikit saja, tidak boleh jalan sendiri. Takut jatuh saudara-saudara. Tapi puji Tuhan saya bisa naik tangga sendiri. Ya. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kembali kepada firman. Jangan pernah takut dengan pencobaan. Karena kalau kita alami pencobaan berarti kita sementara masuk dalam proses Tuhan. Untuk Tuhan mau melihat apakah iman kita sudah bisa bertahan dalam menghadapi segala situasi dan keadaan atau belum. Dan Tuhan ingin mendapati iman yang murni bagi kita. Karena yang tertinggal adalah iman, pengharapan dan kasih. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Dengan iman kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan dan terus mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan datang kita jumpa dengan Dia untuk menikmati janji Tuhan. Apa yang tidak binasa tidak akan cemar dan tidak akan layu menjadi bagian kita. Karena di sana adalah tempat yang suci adanya. Tuhan Yesus memberkati firman Allah pada malam hari ini.